Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Mugawi Education. Pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagian dari reaksi kesetimbangan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan sesuai dengan asas Lee-Cutler. Untuk memahami ini, tujuan pembelajaran kali ini adalah Anda nanti diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran ke arah kesetimbangan berdasarkan asas Lee-Cutler dan penerapannya dalam industri. Ini satu-satunya tujuan yang ingin kita capai. Baik, untuk awal mari kita lihat apa itu asas Lee-Cutler. Jadi asas Lee-Cutler adalah satu asas yang digunakan untuk memprediksi pengaruh perubahan kondisi pada kesetimbangan kimia. Jadi untuk memprediksi pengaruh dari adanya kesetimbangan kimia. Bunyi asas Lee-Cutler sendiri itu mengatakan bahwa jika suatu sistem kesetimbangan menerima suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan suatu reaksi sehingga pengaruh dari aksi tersebut menjadi sekecil mungkin. Jadi sekilas asas ini memperlihatkan sebuah hukum aksi reaksi. Jadi kalau ada aksi pasti ada reaksi, dimana kalau ini nanti kita terapkan dalam sebuah reaksi kesetimbangan, maka aksi yang mempengaruhi kesetimbangan tersebut akan menghasilkan reaksi agar pengaruh dari aksi tersebut menjadi seminimal mungkin. Asas Lee-Cutler ini hanya berlaku untuk kesetimbangan dinamis. Sedangkan asas Lee-Cutler dalam reaksi kimia digunakan untuk memanipulasi hasil dari reaksi bolak-balik atau reversible, bahkan bisa juga untuk memperbanyak produk sebuah reaksi. Nah, makanya ini nanti ada penerapannya di dalam dunia industri. Perubahan dari keadaan kesetimbangan semula ke keadaan kesetimbangan yang baru akibat adanya aksi atau pengaruh faktor-faktor dari luar itu dikenal dengan pergeseran kesetimbangan. Itu menurut Martin S. Silverberg tahun 2000 ya. Jadi apa yang kita bahas berkaitan dengan asas Lee-Cutler ini adalah kita akan membahas bagaimana suatu reaksi kesetimbangan nanti akan bergeser ya. Kesetimbangan yang terjadi itu akibat adanya aksi-aksi atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari kesetimbangan tersebut. Nah, cara sistem melakukan reaksi adanya pengaruh aksi tadi melakukan pergeseran ke kiri atau ke kanan. Caranya gitu, dia akan bergeser ke kiri dan ke kanan. Bergeser ke kiri artinya laju reaksi ke kiri menjadi lebih besar, dan sebaliknya bergeser ke kanan artinya laju reaksi ke kanan menjadi lebih besar. Ini nanti yang akan kita bicarakan adalah geser kanan maupun geser kiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ini. Nah, faktor-faktor kesetimbangan itu sendiri ya, prinsip kerja dari reaksi kesetimbangan terhadap faktor-faktor ini yang mempengaruhinya adalah suatu sistem dalam keadaan setimbang cenderung untuk mempertahankan. Jadi prinsip kerjanya ini, kesetimbangan yang sudah dicapai dia akan cenderung bertahan gitu ya, mempertahankan kesetimbangan, sehingga jika ada pengaruh dari luar yang berupa faktor-faktor tadi, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa agar segera diperoleh keadaan kesetimbangan kembali. Jadi sistem kesetimbangan yang sudah terbentuk itu akan merespon ya aksi-aksi yang diberikan atau aksi-aksi yang dari luar tadi dengan cara geser kanan atau geser kiri. Dengan demikian kesetimbangan akan tetap dipertahankan atau ditemukan kembali. Nah, faktor-faktor yang memulai pergeseran kesetimbangan itu yang pertama adalah konsentrasi. Kalau Anda masih ingat tentang konsentrasi, bahwa konsentrasi itu adalah menunjukkan kerapatan atau kekentalan zat ya, yang biasanya dinyatakan dalam satuan molar. Jadi banyak sedikitnya zat terlarut dalam sebuah larutan, itu konsentrasi. Nah, jika pada suatu sistem kesetimbangan konsentrasi salah satu komponen dalam sistem tersebut ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah penambahan itu, dan bila salah satu komponen dikurangi maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pengurangan itu. Kalimat ini
itu sering dipahami dengan prinsip bahwa jika diberi maka ia akan memberi, dan jika diminta maka ia akan meminta. Maksudnya apa? Jika diberi akan memberi, jika diminta akan meminta. Itu begini ya, kita lihat contoh. Ada sebuah sistem kesetimbangan pembentukan amonia sesuai reaksi N2 bereaksi dengan 3H2 menjadi 2NH3. Dari reaksi ini, jika konsentrasi gas nitrogen N2 ini ditambah, ya, konsentrasinya ditambah berarti konsentrasinya dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, yang berakibat konsentrasi H2 juga ikut berkurang, tetapi konsentrasi NH3 itu bertambah, atau amoniaknya konsentrasinya bertambah. Jadi kalau reaksi ini salah satunya konsentrasinya dinaikkan, maka dia akan bergeser ke arah kanan ya. Maka prinsip tadi, kalau dia diberi itu berarti konsentrasinya dinaikkan gitu ya, dia akan memberi, yaitu akan bergeser ke kanan, memberi ke NH3. Sebaliknya, bila salah satu dari N2 atau H2 ini konsentrasinya diturunkan, diminta gitu ya, maka dia akan meminta ke siapa? Ke NH3, sehingga reaksi akan bergeser ke kiri gitu. Ya, kalau di sebaliknya gimana Pak? Ya sama, kalau NH3 ini konsentrasinya diturunkan, maka NH3 akan meminta. Diturunkan artinya meminta ya, diminta ya, berarti dia akan meminta kepada N2 dan H2, reaksinya bergeser ke kanan artinya. Itu yang terjadi seperti itu untuk pengaruh konsentrasi terhadap perubahan kesetimbangan yang dicapai. Mengapa ini bisa terjadi atau mengapa bisa terjadi demikian? Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan pengertian bahwa nilai tetapan kesetimbangan atau K ini selalu tetap pada suhu tetap. Karena di sini tidak akan mengubah harga K selama suhunya tidak berubah. Sehingga agar harga K itu tetap, maka kesetimbangan yang sudah tercapai akan bergeser ke kanan atau ke kiri sesuai dengan perlakuan yang kita berikan berkenaan dengan konsentrasi tadi. Kalau yang di sebelah kiri konsentrasinya naikkan, dia akan bergeser sebelah kanan. Kalau sebelah kiri konsentrasinya diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Nah, sebaliknya seperti itu. Itu faktor yang pertama berkenaan dengan konsentrasi. Sekarang kita masuk pada faktor yang kedua, yaitu suhu atau temperatur. Untuk memahami pengaruh suhu terhadap kesetimbangan ini, kita ingat kembali tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Di mana reaksi eksoterm itu artinya di sana terjadi pelepasan panas. Ya, maksudnya apa? Dari sistem memberi panas ke lingkungan. Sedangkan endoterm sebaliknya membutuhkan panas, artinya sistem menyerap panas dari lingkungan. Nah, jika reaksi kesetimbangan itu kita lihat sebagai sistem, ya kan, maka akan terjadi hal seperti ini. Menaikkan suhu artinya memberi panas, ya kan, memberi panas. Menaikkan suhu memberi panas. Nah, memberi berarti harus ada yang menerima. Siapa yang mau menerima panas? Yang membutuhkan panas. Logikanya begitu, ya. Kalau kita menurunkan suhu artinya kita meminta panas atau menyerap panas, ya. Siapa yang pantas diminta? Berarti yang memberi panas. Artinya begini, kalau suhunya naik berarti reaksi nanti bergeser ke arah reaksi yang endoterm. Kalau suhunya diturunkan, itu artinya reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang eksoterm. Nah, agar lebih paham kita lihat contoh ini. Ada reaksi kesetimbangan, H2 bereaksi dengan CO2 menjadi H2O plus CO, delta H-nya plus 41 kJ, artinya reaksi ke kanan ini berjalan secara endoterm karena harga delta H-nya plus, ya. Dengan kata lain, reaksi ke kanan ini reaksi yang membutuhkan panas. Maka apabila pada reaksi kesetimbangan ini suhunya dinaikkan, ya, suhu dinaik berarti kan memberi. Siapa yang pantas menerima? Yang membutuhkan, yaitu reaksi yang gesernya ke kanan, reaksi yang jalannya ke arah kanan, bergeser ke kanan, dan sebaliknya. Jadi ini sesuai dengan asas Lekatelli. Sebaliknya gimana maksudnya?
Kalau pada reaksi kesetimbangan di atas kok suhunya kita turunkan, ya kan? Suhunya kita turunkan, kita ingat kalau reaksi ke kanan endoterm otomatis ke kirinya eksoterm. Berarti kalau suhunya diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke kiri, reaksinya akan berlangsung ke kiri, laju reaksi ke kirinya lebih besar, reaksi akan berlangsung ke kiri. Mengapa ke kiri? Karena ke kiri adalah reaksi yang eksoterm, reaksi yang akan memberikan panas. Jadi menurunkan suhu itu berarti kita meminta panas dari sistem, gitu. Nah, itu yang terjadi pada pengaruh temperatur atau suhu pada sebuah reaksi kesetimbangan, ya. Jadi kalau kalau suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang endoterm, dan sebaliknya kalau suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang eksoterm. Oke. Yang ketiga adalah tekanan dan volume. Ini sebetulnya dua faktor, ya, volume dan tekanan, cuma dibahas menjadi satu karena antara volume dan tekanan adalah sebuah realita yang saling berlawanan. Jadi kalau melihat ini berarti faktor-faktor kesetimbangan itu ada 4. Yang pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga volume, yang keempat adalah tekanan. Nah, untuk faktor ketiga dan 4 kita bahas sekaligus, jadi tekanan dan volume. Karena apa? Konsentrasi gas dalam sebuah ruang itu berbanding terbalik dengan volumenya. Kalau konsentrasi gasnya itu besar, maka volumenya kecil, ya. Konsentrasi gas besar itu artinya tekanannya besar, volumenya kecil. Dan sebaliknya, kalau konsentrasi gasnya kecil, maka volumenya besar. Jadi kalau tekanan besar, volumenya kecil. Kalau volumenya besar, maka tekanannya kecil, ya. Ini yang terjadi antara hubungan tekanan dengan volume. Dari sini, maka sesuai dengan asas Lagrange, jika volume dinaikkan atau dengan kata lain tekanannya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Jadi ini baik pada reaksi maupun hasil reaksi. Jadi siapa yang koefisiennya lebih besar, ya saat volumenya dinaikkan dia akan bergeser ke arah sana. Kalau lebih besarnya reaksi berarti bergeser ke arah reaksi, atau sebaliknya kalau lebih besarnya hasil reaksi maka akan bergeser ke hasil reaksi atau ke kanan. Sebaliknya kan, kalau volumenya turun berarti tekanannya naik, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien reaksi yang kecil, ya. Berarti di sini yang sebanding adalah volume. Volume naik geser ke arah koefisien besar, volume turun geser ke arah koefisien yang kecil, ya. Nah, untuk tekanan Anda tinggal menerapkan kebalikannya. Volume tekanan turun koefisien besar, tekanan naik koefisien kecil, gitu, ya. Itu pengaruh faktor yang ketiga. Untuk itu reaksi untuk pengaruh tekanan dan volume tidak berlaku untuk reaksi kesetimbangan yang punya jumlah molekul sama. Jadi adanya perubahan tekanan atau volume tidak akan menyebabkan perubahan dalam kesetimbangan tersebut. Contohnya dari reaksi kesetimbangan berikut, ini ada sebuah reaksi CO bereaksi dengan 3H2 menjadi CH4 plus H2O, ya, untuk kesetimbangan. Maka pertama yang perlu kita lihat adalah jumlah molekul kiri dan jumlah molekul kanan apabila kita akan menerapkan pengaruh tekanan dan volume tadi. Nah, di sebelah kiri itu ada 1 molekul CO dan 3 molekul H2. 1 molekul berarti 1 tambah 3 ada 4 molekul. Di sebelah kanan ada 1 molekul CH4 dan 1 molekul H2O. 1 tambah 1 ada 2 molekul. Berarti jumlah molekul kanan dan kiri lebih besar molekul kanan, molekul kiri, ya. Nah, bila pada reaksi ini volume dinaikkan, otomatis bergeser ke arah molekul yang besar, bergeser ke kiri otomatis, ya, koefisien yang besar. Dan sebaliknya, jika volume diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang kecil atau jumlah molekul yang kecil. Itu pengaruh volume dan tekanan terhadap pergeseran kesetimbangan. Bagian akhir adalah setelah kita memahami dari faktor-faktor yang melalui pergeseran kesetimbangan tadi,
Selanjutnya kita akan mencoba melihat penerapan kesetimbangan dalam industri. Yang paling sering kita bahas dalam dunia industri berkaitan dengan kesetimbangan ini adalah pembuatan amonia pada pupuk, bahan dasar pupuk melalui proses Haber-Bosch. Proses Haber-Bosch ini, dasar pembuatan amonia dari nitrogen dan hidrogen ditemukan pertama kali oleh Fritz Haber 1908, seorang ahli kimia dari Jerman. Sedangkan proses yang terjadi pada industri pada pembuatan amonia ini secara besar-besaran ditemukan oleh Karl Bosch, seorang insinyur kimia juga dari Jerman. Dari sini maka untuk memahami proses Haber-Bosch pada dalam industri ini, kita lihat keadaan reaksi untuk menghasilkan energi sebanyak-banyaknya disebut kondisi optimum. Ini harus diberlakukan 4 faktor tadi, di mana agar menghasilkan produk sebanyak-banyaknya, karena ini dalam dunia industri berarti berlaku prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya hasil sebanyak-banyaknya, berarti NH3 ini harus diproduksi sebanyak-banyaknya. Nah, untuk bisa memproduksi NH3 sebanyak-banyaknya, maka faktor yang harus diberlakukan adalah digunakan suhunya adalah suhu optimum, yaitu 600 derajat Celcius, dan tekanannya 1000 atmosfer. Ya, ini kondisi agar NH3 itu dihasilkan secara maksimal. Nah, kalau konsentrasinya gimana, Pak? Konsentrasinya berarti NH3 ini konsentrasinya harus selalu diturunkan. Jadi terbentuk NH3 turunkan, begitu terbentuk NH3 ambil turunkan terus. Sedangkan suhunya digunakan suhu optimum, yaitu 600. Tekanannya 1000. Nah, volumenya gimana, Pak? Volumenya biar geser ke kanan, karena ke kanan itu molekulnya lebih sedikit. Di kiri itu kan molekulnya berarti 1 tambah 3, 4, di kanan 2, ya kan? Maka volumenya diturunkan, tetapi turunnya volume itu agar menghasilkan tekanan ruangnya itu 1000 atmosfer. Jadi volumenya turun tapi tidak terlalu turun, gitu ya. Intinya adalah turun biar tekanannya itu tetap menunjukkan tekanan 1000 atmosfer. Ini pembuatan amonia sebagai bahan dasar pembuatan pupuk urea melalui proses Haber-Bosch. Yang kedua adalah pembuatan asam sulfat H2SO4, ya. Nah, dalam pembuatan asam sulfat ini ada 3 tahap dasar. Pembuatan asam sulfat meliputi 3 tahap. Yang pertama adalah pembentukan belerang dioksida melalui reaksi pembakaran belerang menghasilkan SO2, kemudian pembentukan belerang trioksida SO3. Ya, sesuai reaksi ini SO3 plus O2 menjadi SO2 plus SO plus O2 menjadi SO3. Delta H-nya adalah min 196 kJ. Dan yang ketiga pembentukan asam sulfat melalui zat antara, yaitu asam pirosulfat, di mana SO3 bereaksi dengan H2SO4 menjadi H2S2O7. Ini pirosulfatnya. Nah, pirosulfat kemudian direaksikan kembali dengan O2 menghasilkan H2SO4. Nah, dari 3 tahap ini yang paling penting ini tahap kedua. Kita melihat tahap kedua ini berlangsung secara eksoterm. Berlangsung secara eksoterm itu artinya reaksi ke kanan menghasilkan, ya, reaksi ke kanan adalah menghasilkan panas. Berarti agar reaksi ini selalu berjalan ke kanan, suhunya diturunkan tetapi tidak serendah-rendahnya taruh pada suhu optimum, ya. Kemudian koefisien kanan itu 1, koefisien kiri 2, maka volumenya juga diturunkan agar selalu bergeser ke kanan. Tekanannya otomatis dinaikkan pada tekanan optimum, itu tentang tekanan dan volume. Konsentrasinya, konsentrasi SO3 nya selalu diturunkan. Nah, itu penerapan kesetimbangan dalam industri pada pembuatan asam sulfat yang dikenal dengan 2 cara, yaitu proses kontak dan kamar timbal. Nah, yang sudah ditinggalkan sekarang adalah proses kamar timbal, itu terlalu rumit, ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk dukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe atau share kepada teman-teman Anda yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.